Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Permainan Manchester United masih jauh dari kata membaik. Kapten Setan Merah Bruno Fernandes minta rekan-rekannya agar bermain lebih yakin. Saya tidak keberatan kalau ada yang kehilangan bola atau mencoba suatu hal agar bisa membantu tim. Tapi kami harus mengeluarkan kemampuan terbaik para pemain, kata Bruno. Kami butuh para pemain untuk percaya diri agar mampu membalikan keadaan untuk diri mereka sendiri, kata Bruno Fernandes menambahkan. Comeback Luke Shaw sudah di depan mata. Bek kiri Manchester United itu dilaporkan akan segera berlatih bersama skuad Setan Merah dalam waktu dekat ini. Dilansir United Manes, Luke Shaw sedikit lagi akan segera comeback. Ia dilaporkan akan latihan dalam waktu dekat ini. Ia sudah berlatih di gym dalam beberapa hari terakhir. Kondisinya menunjukkan peningkatan yang signifikan dan ia sudah siap berlatih bersama tim utama MU. Itulah mengapa sang bek dijadwalkan akan berlatihan bersama tim utama MU pada akhir pekan ini. Menurut laporan itu, mengklaim bahwa Luke Shaw tidak serta-merta bisa langsung latihan. Tes medis MU dikabarkan akan mengecek kondisinya pada tengah pekan ini. Mereka ingin melihat apakah sang bek sudah benar-benar fit untuk latihan. Jika ia lolos dalam sesi pemeriksaan ini, maka ia akan diberikan lampu hijau untuk berlatih bersama tim utama Manchester United. Striker Manchester United Marcus Rashford dikabarkan condong memilih Barcelona pada bursa transfer Januari 2025 ini. Ada kabar positif dari Camp Nou. Kabarnya Marcus Rashford condong memilih gabung Barcelona. Rumor ini diklaim oleh jurnalis The Athletic, David Orienstein. Ia juga menyebut bahwa Barcelona bakal bisa membiayai transfer Rashford. Barcelona dilaporkan telah mengaktifkan langkah lain yang melibatkan penjualan tempat duduk VIP di Stadion Camp Nou. Uang yang nantinya masuk ke kantong Blaugrana disebut akan membuat klub tersebut bisa mematuhi aturan finansial La Liga. Di sisi lain, pihak MU sendiri memang tidak menginformasikan bahwa mereka ingin Rashford cabut dari Old Trafford. Akan tetapi sang striker diklaim akan dilepas jika ada tawaran yang tepat yang masuk ke kubu United. Klub Serie A Napoli dilaporkan sangat serius untuk mengamankan jasa Alejandro Garnacho. Pelatih kepala mereka Antonio Conte sampai turun tangan untuk meyakinkan sang winger pindah ke Naples. Menurut laporan Fabrizio Romano, Antonio Conte belakangan ini aktif membantu Napoli untuk mendatangkan Garnacho ke Naples. Sang pelatih baru-baru ini melakukan video call dengan sang winger. Ia mencoba meyakinkan Garnacho agar ia mau pindah ke Napoli. Ia juga cukup intens bertukar pesan dengan Garnacho. Ia berharap sang winger mau pindah ke Italia. Menurut laporan yang sama, Napoli sedang mengupayakan agar bisa menuntaskan transfer Garnacho. Perwakilan mereka dijadwalkan bertemu dengan perwakilan MU di pekan ini. Mereka akan membahas ulang proses transfer sang winger. Napoli berharap bisa meyakinkan MU agar mau melepaskan sang winger sebelum bursa transfer musim dingin ditutup. Manchester United mengganti sponsor kaos selama pertandingan dengan tujuan mendukung Badan Amal (RED) berkontribusi untuk meningkatkan kesadaran dan mendukung advokasi kesetaraan kesehatan global. Pada laga melawan West Ham United di Premier League pada 10 Mei mendatang, tim putra Manchester United akan menggunakan jersey khusus berlogo RED sebagai pengganti Snapdragon, merek milik Qualcomm Technologies, mitra resmi percetakan kaos klub. Begitu pula dengan tim putri yang juga akan mengenakan seragam serupa saat menghadapi Arsenal pada 11 Mei. Ini adalah inisiatif dari Qualcomm Technologies berdasarkan perjanjian yang memungkinkan perusahaan menominasikan Badan Amal untuk tampil di seragam tersebut dalam satu pertandingan setiap musim.
Manchester United jadi salah satu klub paling sibuk di bursa transfer Januari 2025 demi mengamankan finansial. Setan Merah cukup getol melego pemain-pemain tidak berguna pada awal tahun ini. Dilansir dari Give Me Sport, ada satu nama lagi yang juga berpeluang hengkang dari MU dalam waktu dekat. Dia adalah Tyrell Malacia. Menurut rumor yang beredar, Tyrell Malacia santer dikaitkan dengan kepindahan menuju klub Liga Italia Como. Namun Give Me Sport mengklarifikasi bahwa ada kabar tersebut tidak benar sebab klub besutan Cesc Fabregas yang memiliki orang Indonesia tak menaruh minat pada sang pemain. Walau begitu, sang pemain diklaim berpotensi besar bakal pindah dari Manchester United dengan kesepakatan pinjaman di musim dingin. Hanya saja belum ada klub yang spesifik disebut sebagai calon pelabuhan baru Malacia jika berpisah dari MU. Ada kabar buruk datang bagi Manchester United. Mereka terancam gagal untuk mendapatkan jasa Patrick Dorgu dari Lecce. Menurut laporan dari Give Me Sport, Manchester United berpotensi kalah dari Napoli untuk transfer Dorgu. Klub asal Naples itu dilaporkan sangat menyukai sang bek. Mereka dilaporkan juga sudah bergerak untuk mendapatkan jasa sang pemain. Menurut laporan itu, Napoli sudah mencapai kesepakatan dengan Patrice Dorgu untuk transfer sang pemain. Jadi mereka sedikit lagi bisa memboyong Dorgu ke Naples. Namun Di Marzio melaporkan bahwa MU masih bisa memenangkan perburuan Dorgu. Syaratnya mereka harus segera memasukkan tawaran ke meja Lecce. Tawaran sekitar 35 juta euro dilaporkan sudah cukup untuk memenangkan perburuan Dorgu. Jadi MU saat ini harus segera memasukkan tawaran itu jika mereka ingin memenangkan transfer ini. Spekulasi masa depan Alejandro Garnacho dilaporkan akan segera tuntas. Chelsea dilaporkan akan memenangkan transfer winger Manchester United tersebut. Menurut laporan dari AS, Chelsea siap meladeni permintaan MU untuk transfer Garnacho. Tim berjuluk Setan Merah itu diketahui meminta bayaran yang mahal untuk Garnacho. Mereka menginginkan tidak kurang dari 70 juta euro untuk sang winger. Napoli masih keberatan dengan harga tersebut. Namun Chelsea dikabarkan bersedia keluar uang sebanyak itu agar bisa mengamankan jasa sang pemain di musim dingin ini. Laporan yang sama mengklaim bahwa Garnacho sendiri saat ini lebih condong pindah ke Chelsea ketimbang Napoli. Ini disebabkan sang winger masih ingin bermain di Inggris. Kebetulan ia juga tertarik dengan proyek yang sedang dikerjakan Chelsea. Jadi jika harus memilih, sang winger dilaporkan lebih berat untuk pindah ke Stamford Bridge daripada pindah ke Naples. Spekulasi baru muncul terkait transfer Marcus Rashford. Sang penyerang kini dilaporkan berpotensi pindah ke Prancis di musim dingin ini. Menurut laporan dari The Sun, ada satu klub Liga Prancis yang tertarik pada jasa Marcus Rashford. Klub itu adalah AS Monaco. Di musim 2024-2025 ini produktivitas gol AS Monaco tergolong cukup rendah, sehingga Adi Hutter ingin memperkuat lini serangnya. Ia menilai Rashford bisa membuat performa Monaco meningkat, jadi ia mempertimbangkan untuk memboyong sang winger. Menurut laporan tersebut, Monaco punya kans yang besar untuk mengamankan jasa Rashford. Monaco berencana untuk meminjam Rashford hingga akhir musim nanti. Mereka siap menanggung sebagian besar gaji sang winger. Jika dibandingkan dengan kompatriot lain, Monaco berani menanggung gaji Rashford jauh lebih besar. Jadi MU berpotensi melepaskannya ke klub asal Monte Carlo tersebut. Winger asal Brazil Antony akan segera memasuki lembaran baru dalam karirnya. Ia dikabarkan akan segera bergabung dengan Real Betis. Menurut laporan ABCD, Antony sudah bertolak ke Spanyol pada hari Selasa 21 Januari 2025. Ia dijadwalkan akan menjalani tes medis di Real Betis. Jika tidak ada halangan, ia akan langsung melakukan sesi pemotretan. Lalu ia akan diresmikan sebagai pemain baru Real Betis yang dipinjam dari Manchester United. Menurut laporan tersebut, ada beberapa klausul menarik dalam peminjaman Antony ke Real Betis. Yang pertama, tidak ada klausul pembelian permanen. Jadi Antony harus kembali ke Manchester ketika masa peminjamannya selesai. Selain itu, MU memasukkan klausul penalti, di mana Real Betis harus membayar dana ekstra jika Antony tidak mendapatkan jam bermain yang cukup di Spanyol.
asa Real Madrid dan Manchester United untuk mendapatkan jasa Alphonso Davies menemui kegagalan. Sang bek dilaporkan memilih untuk bertahan di Bayern Munchen dalam waktu dekat ini. Menurut laporan Fabrizio Romano, manajemen Bayern Munchen benar-benar bekerja keras untuk meyakinkan Davies untuk bertahan di mereka. Setelah proses negosiasi yang cukup panjang, mereka berhasil meyakinkan sang bek untuk bertahan di Allianz Arena. Mereka memberikan tawaran kontrak yang menarik untuk sang bek. Setelah diskusi yang cukup panjang, Alphonso Davies menilai bertahan di Bayern Munchen adalah opsi terbaik untuk karirnya. Jadi ia memutuskan untuk melanjutkan karirnya di Jerman. Menurut laporan Fabrizio Romano, proses pembaharuan kontrak Davies sudah hampir selesai. Mereka saat ini sedang membereskan proses administrasi kontrak baru ini. Proses ini akan memakan beberapa hari dalam pekerjaan mereka. Setelah itu, mereka akan mengumumkan kesepakatan ini ke publik. Ruben Amorim dituduh cari-cari alasan agar dirinya dipecat Manchester United setelah menjelek-jelekan pemainnya di depan publik. Beberapa mungkin kagum dengan kejujuran Amorim, apalagi mengingat 7 kekalahan yang ia derita dalam 15 pertandingan bersama Man United. Tapi sebagian pihak juga mempertanyakan keputusannya mengkritik skuadnya di depan publik. Komentar tersebut diprediksi tidak akan diterima dengan baik oleh para petinggi Setan Merah.